Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Bang. Tanda seru. Tanda seru. Lagi pula, antara langit dan bumi, suara keras yang memekakkan telinga melewatinya. Saya bertanya-tanya apakah gemuruh mengalahkan guntur, atau guntur menggelinding lebih baik. Pada saat itu, antara langit dan bumi seperti siang hari. Itu memancar keluar dari pusaran, seperti petir yang mendebarkan dari kemarahan Dewa Guntur, mengeluarkan tanda guntur yang mencolok di langit, dan dalam sekejap, itu benar-benar menyelimuti tubuh Ziyun. Dan pada saat yang singkat ini, tetapi dari kilat itu, gelombang emas ungu yang membuka gulungan sutra putih secara bertahap muncul. Gulungan sutra putih yang terbuka berangsur-angsur menyebar dan berubah menjadi setengah lingkaran. Gelombang ganas di dalamnya memenuhi kupu-kupu cerah yang hadir, dan mereka mau tidak mau mundur dan merasakan tekanan tiba-tiba. Qin Yichen menatap matanya dan tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Ziyun, ayolah. Kenapa naga atau serangga? Lihat saja saat ini. Dalam kilat, tampaknya dorongan Tuan telah terdengar, membuat Ziyun dalam mahakarya tulang. Di bawah gemuruh, cahaya keemasan ungu langit bersinar, dan itu bahkan lebih menyilaukan. Pada saat ini, di dalam mansion, ombak bersinar, kilat menyambar, emas ungu menyapu, dan 8 sisi bergetar. Melihat siluet dalam cahaya, ganas dan ganas seperti Great Desolate, seperti binatang buas dalam sangkar, dan menuju ke atas seperti naga yang marah. Apakah ini, melampaui kesengsaraan berhasil? Tanda seru. Lei Yun secara bertahap ditekan oleh gelombang cahaya ungu kemasan, dan nafas yang memancar darinya menyebabkan gaun kupu-kupu seribu tiba-tiba mengubah wajahnya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Itulah kekaguman sejati naga sejati, pada lunas itu, pada darah rongga itu. Lei Yun-san, Golden Immortal keluar. Terobosan Tuan Muda Ziyun berhasil. Pada saat ini, awan petir tersebar, dan emas ungu dituangkan untuk memantulkan langit, dan siluet di dalamnya kekar seperti naga. Dengan bangga mengangkat kepalanya, emas ungu menari dengan ganas, seperti naga potensial yang keluar dari jurang yang dalam. Butterfly 1000 terasa jelas. Pemaksaan semacam ini, saya khawatir bahkan penatua gunung yang berat, harus rela menyembah angin. Karena, hari ini Ziyun, seperti Tuan Muda Qin, adalah keturunan naga sejati-sejati. Meskipun Ziyun telah mempromosikan bloodline dengan darah naga Qin Yichen, masih banyak celah dibandingkan dengan Qin Yichen sendiri. Tapi jangan lupa, tulang Ziyun adalah lunas dari yang asli, dan bahkan sampai batas tertentu, tulang Ziyun lebih kuat dari Qin Yichen. Tentu saja, melalui tempering yang tak terhitung jumlahnya dan kebangkitan bloodline, Qin Yichen secara bertahap dapat merasakan bahwa darah emas dan merahnya sedikit melembabkan seluruh tubuh. Tetapi dibandingkan dengan keduanya, Qin Yichen lebih baik daripada Blood Cloud dibandingkan Ziyun. Dan Ziyun memiliki dasar dari True Dragon Golden Immortal. Saya melihat kepalan tangan Ziyun, dan suara yang mengerikan dan tajam keluar dengan ledakan suara, menyebarkan guntur sisa di sekeliling, dan cara lain tidak ganas. Bahkan Qin Yichen melihat kejutan di matanya, menerobos Golden Immortal dan melompat ke Sekte Naga dalam satu gerakan. Melihat situasi tersebut, teratai merah yang selalu kecewa, akhirnya menampakkan raut bahagia. Oke. Pergi ke Golden Immortal, Broken Sky Thunder, menyempurnakan lunas, dan akhirnya transformasi naga. Qin Yichen bahkan lebih bersemangat, meskipun Ziyun telah bersembunyi di cincin abadi sejak menyinggung Dewa Sekte Abadi Xiao. Namun, dalam setiap pertempuran sebelumnya, Ziyun telah mati bersamanya, dan dia berulang kali menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Ketika dia melihat roh abadinya, dia akhirnya menjadi naga sejati-sejati. Bagaimana mungkin Qin Yichen tidak senang? Angin dari harimau, awan, dan naga, oke. Ziyun, di masa depan, seperti aku, kamu akan menjadi naga sejati yang berjalan di antara langit dan bumi. Lei Yun berangsur-angsur menghilang, tetapi paksaan dipancarkan oleh seluruh tubuh Ziyun. Tetapi itu adalah gaun Butterfly 1000 yang tertegun di tempatnya. Dan Ziyun masih di tempatnya, melihat suar cahaya yang tersebar, dan kemudian menatap lengannya, seolah semua ini seperti mimpi. Tapi boneka yang mengalir dari dalam tulang, kebanggaan yang mengalir dari darah, membuat Ziyun akhirnya mengepalkan tangan, berlutut satu kaki. Ziyun, beri hormat kepada guru. Terima kasih guru. Ziyun terlahir kembali sebagai transformasi naga. Ketika Qin Yichen melihat ini, senyum di sudut mulutnya sangat gembira. Tetapi dia dengan cepat melangkah maju, dan berkata, cepat bangun. Sekarang Anda memiliki transformasi naga, maka Anda dan saya adalah saudara dengan darah yang sama. Di masa depan, Anda tidak perlu memanggil tuanku. Namun, Qin Yichen tidak dapat menyeret, atau awan ungu saat ini, cukup sombong. Ketika Hong Lian melihat ini, dia masih berlidah beracun. Tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa senyuman kata-kata juga bahagia dari lubuk hatinya. Ya, saya tidak mengganggu upaya telaten anak laki-laki ini dan senior. Yang memproklamirkan diri di depan Ziyun telah berubah diam-diam. Sebelumnya, Hong Lian hanya mengaku senior di depan Qin Yichen, dan di depan orang luar, dia adalah dewa.
Hong Lian sekali lagi berkata dengan gembira. Wah, kamu benar. Darah yang mengalir di antara kalian berdua memang berasal dari yang sama. Dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah saudaramu. Juga, bodoh ini, anak ini lunas, tidak kalah denganmu. Melalui kelahiran kembali Golden Immortal 2, benar-benar bertarung, kamu mungkin tidak mendapatkan penawaran. Begitu pintar. Qin Yichan tiba-tiba terkejut. Meskipun dari nafas Ziyun, dia bisa merasakan dominasi dari sebelumnya yang berbeda seperti langit dan bumi. Tetapi kekuatan spesifiknya benar-benar tidak diharapkan, seperti yang dikatakan Hong Lian. Tapi kemudian Qin Yichan menyadari bahwa hari ini Ziyun adalah saudara yang sama dengan dirinya, meskipun dia masih mempertahankan sifat Ziyin. Itu tidak cocok dengan lunas ini. Tentu saja, tidak seperti Qin Yichan, ia memiliki sarana tirani warisan pendahulu Anda. Namun, Qin Yichan percaya bahwa jika Ziyun juga memiliki warisan dan sarana ini, kekuatan yang terungkap tidak akan pernah jatuh ke dalam Prestige of True Dragon. Namun, pada saat ini, saya melihat wajah Ziyun yang bermartabat, dan lampu pompa memandang ke arah Qin Yichan dengan sangat hormat sehingga dia menempa dahinya dan ingin memberinya hadiah berupa 3,9 penyembahan. Ziyun dapat memilikinya hari ini. Itu adalah pemberian dari guru. Ziyun tidak takut untuk melupakannya. Di masa depan, melewati air dan menginjak api. Setelah pelana kuda, Tuan memerintahkannya. 3,9 ibadah. Itu adalah kemerosotan keras kepala yang kuat di tanah. Qin Yichan melihat situasinya, dan tiba-tiba cemas. Aku berkata, jangan menggigit Tuan. Mengapa kamu? Kekuatan Qin Yichan tidak kecil, tapi Ziyun tampak lebih keras kepala. Hong Lian menatap matanya dan berkata dengan ringan. Biarkan dia menyembah. Anak laki-lakimu bisa menerima hadiah itu. Tapi Ziyun, kamu harus ingat hari ini, anak ini bodoh. Saya tidak ingin Anda melewati air dan menginjak api. Tapi saya harap saya selalu bisa berdiri di sisi anak ini. Ziyun patuh. Qin Yichan memandangi Ziyun yang keras kepala, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi dahinya. Terserah kamu. Tapi setelah kamu bangun, kamu tidak bisa memanggil tuanku lagi. Hadiah ini, semuanya menjadi Jinlan. Kenali milikku saudara laki-laki. 3,9 setelah menyembah. Ziyun tampak kosong. Lalu, Ziyun harus memanggil tuan apa? Dapat dilihat bahwa Ziyun menghormati Qin Yichan dari hati, karena dia sangat jernih. Tanpa Qin Yichan, sekarang dia takut bahkan menarik botol minyak pun tidak memenuhi syarat. Qin Yichan menggosok dahinya, dan tiba-tiba memikirkan alamat Li Yuan Bai Liang Chen untuk dirinya sendiri. Dia hanya berkata, hubungi bos.